itu guru dari MI Afwaja di Budi Ayu. Nama saya itu Putri Saktirani dari kelas RA 13 dengan NIM 223184. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang bernama Ibu Aprilia Nadia. Jadi di sini saya juga mewawancarai sekaligus memenuhi salah satu tugas dari Ibu dosen Sapitri Putri derajat SNM. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perilaku organisasi di sekolah mempengaruhi kinerja guru dan staf? Oke, perilaku organisasi itu di sekolah sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi karena organisasi itu kan yang mengatur semuanya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sini sudah diatur oleh organisasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu pertanyaan kedua, bagaimana komunikasi efektif dapat mendukung perilaku organisasi yang sehat di sekolah? Sangat mendukung karena komunikasi yang efektif itu bisa membuat sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik bisa tersampaikan dengan baik sehingga semuanya bisa menjadi lingkungan yang sehat gitu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sekolah dapat mengukur dan evaluasi perilaku organisasi yang ada? Mengukurnya dengan cara seperti biasanya kalau di sekolah ini itu kita mengadakan rapat, ada rapat mingguan, ada rapat bulanan dan rapat tahunan gitu. Jadi kita evaluasinya dari situ. Dan selanjutnya bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa dan staf yang beragam? Oh iya, jadi sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif itu dengan cara membangun kerjasama di antara kita. Jadi kita semua bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif tersebut gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Dan yang kelima itu bagaimana pelatihan dan pengembangan profesional dapat membantu guru memahami dan menghargai keragaman? Iya, pelatihan profesional ya. Pelatihan profesional biasanya kita mengadakan seminar itu kan kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Jadi dari situ kita bisa menghargai keragaman, juga kita menghadapi anak-anak juga yang berbeda-beda gitu. Jadi pertanyaan yang itu bagaimana sikap kerja guru dan staf mempengaruhi kinerja dari lingkungan sekolah? Ya, sangat mempengaruhi ya. Karena apa? Sikap dan perilaku guru itu nanti menentukan kepercayaan dari wali murid yang di sini gitu. Jadi sikap guru itu menentukan anak-anak yang nantinya bisa berperilaku sama dengan kita gitu, sikap yang baik gitu. Jadi itu harus kayak mencontohkan sikap yang baik dari anak tersebut. Ya, betul. Dan yang ke-8 itu itu apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja guru di sekolah? Faktor utama yang mempengaruhi kerja guru di sekolah. Jadi kerja guru-guru di sekolah MIFWJ ini faktor-faktor utama apa yang mempengaruhi kepuasan kerja guru di MIFWJ di sekolah? Ya, yang mempengaruhi kepuasan kerja di sini ya. Sebetulnya kita itu merasa sangat puas ya kerja di sini. Merasakan kepuasan bekerja di sini. Pertama, kita mendapatkan rekan-rekan kerja yang suportif ya, yang saling kerja sama. Kita mempunyai para dewan guru yang bekerja sama gitu. Itu sangat membuat kita sangat puas dengan pekerjaan kita sekarang. Yang kedua itu karena anak-anak kita yang bisa memberikan kita energi tambahan gitu. Jadi ya itu sih alasannya. Dan yang ke-8 itu bagaimana kepuasan kerja mempengaruhi kualitas pelajaran dan hasil belajar siswa? Kepuasan kerja mempengaruhi bagaimana kepuasan kerja mempengaruhi kualitas pelajaran dan hasil belajar siswa itu kayak ketika ibu bekerja ini kualitas pelajarannya itu misalkan hasil belajar siswa itu kayak mempengaruhi kepuasan kerja itu. Oh iya, sangat mempengaruhi. Kepuasan kerja kita mempengaruhi si anak murid ini kan? Iya. Hasil belajarnya kan kayak misalnya itu dia berjalan itu bagus kan ibu ngajarnya terus nilai itu bagus mengerti apa yang
dari kepuasan kerja kita itu ya. Ya itu sangat betul sih, sangat membantu karena ketika kita merasakan kepuasan dalam bekerja sekarang gitu ya, saat mengajar itu nanti akan ke bawah gitu. Jadi saat kita mengalami mengalami kepuasan bekerja, kita juga mengajar dengan baik gitu ya. Jadi sehingga anak-anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan baik juga gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu ya Bu, bagaimana konflik di tempat kerja mempengaruhi emosi dan suasana hati di antara staf di sekolah? Oh, sangat mempengaruhi ya. Karena kita kan selain anak-anak yang berbeda-beda gitu ya, berbeda latar belakang, berbeda sikap, guru juga sama berbeda latar belakang, berbeda sikap. Kita juga terkadang mengalami konflik, dan konflik itu sebenarnya sangat berpengaruh dan berpengaruh yang buruk sebenarnya ya. Karena ketika kita sedang mengalami konflik dengan guru lain, mengajar juga terkadang kita tidak nyaman gitu mengajar, tapi kita juga sebagai guru harus profesional dalam mengajar, jadi sebisa mungkin kita mengajar dengan baik gitu. Nah Ibu, apa saja strategi efektif untuk mengelola stres dan suasana hati di kalangan staf sekolah tersebut? Di kalangan kita ya, di kalangan para guru, solusinya yang pertama sebetulnya ya, kalau saya pribadi, strategi yang pertama saya cukup bertemu dengan anak-anak yang lucu gitu dari kelas 1 itu, yang bisa membangun energi yang positif gitu ya. Yang kedua, kita membangun itu energi positif di antara para guru kan ya. Sebetulnya dengan kita mencoba berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi ketika kita ada konflik, kita menanyakan, mengkomunikasikan itu dengan baik lagi gitu. Misalkan di beberapa anak murid ada konflik ya, misalkan mereka tuh saling mengejek, itu gimana solusinya untuk Ibu sendiri? Solusinya yang pertama, kalau saling mengejek, saya dekati dulu anak-anaknya, saya pisahkan dulu kedua anak tersebut. Yang satu ya anak-anak yang lain yang suruh mengatasi dulu, yang suruh nemenin. Yang satu saya dekati, biasanya yang mengejek dulu yang saya dekati, karena yang diejek dulu. Jadi biar dia kan biasanya nangis ya, jadi saya dekati dulu, saya tenangin dulu biar dia memahami kalau temannya ini sebetulnya nggak jahat gitu, cuma mau bercanda aja gitu, biar dia juga nggak merasa dibully. Nah, kalau si anak yang diejek ini sudah tenang gitu ya, saatnya yang diejek ini, yang mengejek ini yang saya dekati, saya pertanyakan gitu kayak kenapa alasannya mengejek seperti itu. Terus saya beri arahan sedikit ya, kalau mengejek itu nggak baik gitu. Tapi saya sangat menentang sekali kalimat jangan gitu ya, karena kalimat jangan itu kayak sebetulnya kan nggak baik ya. Jadi kayak saya lebih, kamu jangan mengejek ya, bukan gitu. Jadi kita mengkomunikasinya dengan, kamu mengejek ke teman kamu itu nggak baik gitu, nanti teman kamu sakit hati atau teman kamu merasa dikucilkan, merasa dibully. Jadi sebisa mungkin perbuatan seperti itu jangan diulangi lagi gitu. Tapi kalau memberi hukuman itu ada kalau misalnya untuk yang mengejek tersebut? Kalau hukuman sebenarnya jarang memberi hukuman ya, karena takutnya dia juga merasa dipermalukan sama teman-temannya gitu. Cuma sesekali kalau misalkan emang sering diulangi, saya kasih hukuman dengan cara ya memberi tugas aja sih sebenarnya, memberi tugas tambahan sehingga kayak seperti jadi jam istirahat gitu ya, biar dia tahu kalau teman-temannya sedang bermain, dia harus ngerjain tugas karena kesalahannya itu gitu. Jadi biar dia belajar dari kesalahan tersebut. Iya. Buat dia biar nggak mengulangi itu ya Bu. Iya. Dan selanjutnya itu pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat mengidentifikasi dari pengembangan potensi unik dari berbagai tipe kepribadian siswa? Tadi apa? Bagaimana Ibu sebagai guru mengembangkan potensi unik dari berbagai tipe kepribadian siswa tersebut? Iya. Mengembangkannya sebetulnya ya, saya pertama mengembangkannya dengan cara saya tidak memaksa mereka untuk, misalkan kita sedang belajar matematika tidak
tidak bisa memahami matematika ataupun pembelajaran yang lain karena diperbedakan dari teman-teman yang lain. Cuman saya melihat dia tuh kelebihannya ada di matanya sangat tajam sekali. Ada salah satu namanya Evan, dia tuh berbicara tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa menghitung sedikit gitu ya, pelan-pelan. Tapi kalau membaca dia belum bisa karena emang keterbatasan di bicaranya terbatas. Dia kurang berbicaranya lancar. Iya, cuman dia itu sangat pintar membaca dan sangat matanya itu sangat fokus dengan apa yang dia lihat gitu. Oh, dia gampang fokus ke ilmu belajar. Iya. Dia itu fokus ke pembelajaran tersebut. Iya, jadi saya pernah kasih contoh sesuatu kayak dia suruh menggambar. Dia tuh menggambar dari satu objek yang saya kasih dan itu sama persis gambarnya gitu. Gambarnya sama persis karena matanya sangat tajam, terus kemampuan menggambarnya bagus gitu. Oh, jadi dia punya kemampuan potensi unik yang dia itu bisa menggambar juga, Iya. terus juga fokus ketika ibu mengajar juga dia fokus, mendengarkan mungkin. Kalau mendengarkan juga, tapi dia masih kurang itu kalau mendengarkan. Ya, jadi dia kadang kalau kita bilang dia anaknya nggak bisa dipaksa. Jadi strategi yang saya pakai buat sesuka dia, senyamannya dia, biar yang penting potensi yang dia punya itu selalu berkembang gitu. Makanya saya seringkali dalam seminggu tuh bisa 2 kali menyelipkan menggambar gitu di kelas karena biar si anak ini bisa berkembang gitu. Potensinya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu bagaimana nilai-nilai pribadi guru mempengaruhi peningkatan mereka terhadap pengajaran dan hubungan dengan siswa? Oh, sangat mempengaruhi ya, karena nilai-nilai yang dibawa oleh seorang guru itu bisa nilai-nilai atau biasanya kan nilai dari sikap perilaku ya kan ya. Nilai sikap perilaku itu bisa menurunkan ke anak murid gitu. Jadi anak murid kan guru itu kepanjangan dari digugu dan ditiru ya. Iya. Jadi anak-anak kan paling pintar dalam meniru anak-anak itu sebetulnya. Jadi kita juga sebagai guru harus membawa nilai-nilai tersebut agar bisa ditiru oleh mereka. Jadi itu harus menjadi contoh baik buat anak-anaknya. Iya. Dari buat jadinya misalnya kayak dari sekolah tuh diajari seperti yang ibu, terus nanti siapa tahu dicontoh di rumah tuh kayak gini. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu bagaimana persepsi terhadap keadilan dalam distribusi tugas dan penghargaan mempengaruhi semangat kerja di sekolah. Oh ya. Terkait penghargaan ya, penghargaan itu sangat mempengaruhi karena biasanya saya memberikan penghargaan atau reward itu ketika anak-anak berani maju ke depan. Ya, jadi anak-anak di sini itu sebelum saya masuk itu saya lihat banyak yang masih malu-malu gitu. Kayak ke depan itu mereka malu sekali. Cuman dari situ saya ingin membangkitkan keberanian mereka ya dengan cara siapa yang berani maju ke depan saya kasih reward gitu. Dan tadinya sebelum saya kasih reward saya coba dulu kan ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk bercerita misal. Nggak ada yang mau. Cuman ketika kalau misal ada yang mau ke depan saya kasih ibu kasih coklat nih gitu. Ada beberapa yang mau dia, mau karena emang dia suka coklat gitu. Jadi sebisa mungkin demi coklat dia maju. Jadi ada sesuatu hal yang bikin itu dorong untuk maju. Iya, sangat terdorong sih, sangat termotivasi. Kalau games gitu buat dia kayak reward kayak gitu ada? Kalau games sebetulnya sering kita lakukan, cuman rewardnya kita jarang kasih reward gitu. Selanjutnya itu Tadi yang pertamanya apa? Yang awalnya itu? Distribusi tugas. Jadi kayak keadilan itu dalam memberikan tugas itu ya, persepsinya. Keadilan dalam memberikan tugas ya. Kalau tugas itu sebetulnya kita samaratakan aja sih ya. Kita samaratakan walaupun emang mereka kemampuannya berbeda gitu ya. Ada yang sangat cepat, ada yang lama. Cuman yang cepat kita harus memberikan pengertian kalau temannya ini kan nggak bisa cepat gitu. Terus yang cepat juga kita kasih semangat biar kamu pasti bisa gitu. Terus kalau misalnya di kayak di ulangan gitu,
ada siswa atau murid yang emang ketahuan mereka gitu. Nah itu gimana sikapnya ibu dalam bertindak? Yang pertama sih saya langsung tegur dengan cara kalau menyontek itu nggak baik gitu kan, menyontek itu nggak baik. Karena yang kedua saya pertanyakan gitu, kemarin memangnya tidak belajar gitu ya, kemarin saat pembelajaran memangnya tidak memperhatikan atau bagaimana gitu, atau apa mereka nggak suka sama pelajarannya atau gimana. Kita jadi yang pertama kita tegur, yang kedua kita cari tahu, dan yang ketiga kita kasih arahan yang baik gitu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, apa yang mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi di sekolah? Yang mendorong siswa berprestasi ya. Kalau berprestasi itu seperti itu sebetulnya faktor utamanya dari rumah. Ya. Jadi beberapa siswa di sini itu sebetulnya dari rumah mereka sudah dituntut untuk kamu harus bisa ya, kamu harus jadi yang satu gitu. Saya pertanyakan itu kayak ke beberapa anak kan, dia di rumahnya saya sama ibu harus ranking 1, makanya saya di sini benar-benar belajarnya gitu harus bisa. Yang kedua karena mendorong dia berprestasi itu karena yang kedua ada cita-citanya sih, karena dia ingin mewujudkan cita-cita dia gitu. Jadi ibu tuh nanya ke siswa atau murid, cita-cita kalian tuh apa ya? Wah itu sering banget sih, biar membangkitkan semangat mereka, buat mereka biar selalu ingat cita-cita mereka, dan apa ya, mereka juga bisa terus lakukan apa ya, usaha dari sekarang gitu untuk mencapai cita-cita. Kalau misalnya ada salah satu siswa di dalam kelas yang emang kayak dia tuh malas buat belajar, kayak bahkan masuk ke kelas juga jarang, itu gimana buat memberikan solusinya gitu dengan hal tersebut? Solusinya yang pertama saya tanyakan ke orang tuanya ya, kenapa si anak ini jarang masuk gitu. Di sini ada sebetulnya yang seperti itu ya. Dan yang kedua saya tanyakan anaknya nih, kenapa gitu nggak masuk, alasannya kenapa gitu. Ternyata ada sebabnya kan. Nah makanya dari sebabnya itu kita omongin lagi ke para dewan guru bahwa anak tersebut seperti ini gitu, kayak dia tidak nyaman kayak sehingga dia kayak malas untuk berangkat ke sekolah gitu. Ya sehingga kita sebisa mungkin hal yang buat dia nyaman, hal yang buat dia tidak nyaman ke sekolah itu sebisa mungkin dihindari oleh dia gitu. Nah itu biasanya hal yang buat dia tidak nyaman itu apa ya? Sebetulnya karena biasanya anak kelas 1 ya. Anak kelas 1 itu dia masih takut kalau dia tidak didampingi oleh orang tua. Jadi orang tuanya itu dia merasa nyaman mungkin. Iya. Jadi mungkin orang tuanya harus ada di situ gitu. Iya. Yang kedua mungkin ada beberapa guru ya yang apa ya, sebetulnya logat bicaranya itu memang tinggi gitu ya. Nah sedangkan si anak ini tidak bisa mendengar suara yang tinggi gitu, dia takut gitu. Jadi harus Iya betul. Jadi kalau misal berbicara ke anak tersebut kita harus pelan gitu. Makanya ya guru yang ada di kelas itu tersebut kita kondisikan gitu ya. Kita kondisikan bahwa sebetulnya guru tersebut juga setelah sudah tahu gitu ya, dia juga menyesuaikan gitu ke anak tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka? Oh iya, sekolah itu menciptakan lingkungan, upayanya ya, upaya sekolah itu dalam hal tersebut itu menciptakan apa ya, lingkungan sekolah yang apa ya, yang tidak terlalu menuntut siswanya gitu. Ya, yang kedua, yang pertama tidak menuntut, yang kedua kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan gitu sekolah. Iya, benar. Jadi ketika anak-anak merasa bahagia ketika belajar, mereka juga secara tidak langsung termotivasi untuk mau belajar, dan ketika mereka belajar kan mereka bisa mencapai cita-cita mereka tersebut. Jadi seperti itu ya Bu, dari selanjutnya itu bagaimana penggunaan reward dan reinforcement
dalam lingkungan sekolah yang mempengaruhi motivasi siswa. Jadi kayak hubungan dengan ibu itu dalam memberikan dari lingkungan sekolah itu perubahan itu mempengaruhi motivasi siswa itu kayak gini. Itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi motivasi siswa karena dengan reward siswa menjadi lebih termotivasi untuk kayak rajin belajar seperti yang sebelumnya kayak dia lebih berani ke depan gitu. Itu sangat mempengaruhi sih Ya, mereka tuh terdorong buat belajar aja gitu ya. Selanjutnya itu bagaimana guru mengintegrasikan tujuan akademik dan tujuan kehidupan nyata untuk memperkuat motivasi siswa. Bagaimana apa tadi? Bagaimana guru mengintegrasikan tujuan akademik dan tujuan kehidupan nyata untuk memperkuat motivasi siswa. Jadi tujuan mereka belajar dan tujuan mereka kehidupan nyata itu bagaimana untuk memperkuat kehidupan motivasi siswa. Sebetulnya kan tujuan dari hasil belajar dan harapan kita ketika mereka di kehidupan nyata itu seperti apa gitu ya, kita ciptakan di sekolah itu sangat mempengaruhi motivasi mereka karena kita juga membuat tujuan tersebut gitu ya, tidak semata-mata hanya membuat tujuan gitu, karena kita juga melakukan diskusi di sini, melakukan rapat apa nih tujuan dari pembelajaran kita gitu. Karena sebetulnya juga kita sudah melakukan analisis gitu ya terkait hal tersebut. Jadi sebisa mungkin tujuan ini bisa relate dengan kehidupan mereka gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung motivasi siswa di sekolah? Itu kolaborasinya yang pertama kita bangun kerjasama gitu ya. Kita melakukan biasanya ya Bu di sini. Maaf ya Kak. Ya, jadi biasanya di sekolah ini tuh kita membangun kolaborasinya, melakukan satu kegiatan bersama gitu ya. Satu kegiatan bersama di sekolah itu dengan cara kayak biasanya di sini bacakan gitu. Oh, jadi ibu melakukan bacaan? Iya. Mungkin pas lagi selesai kelas gitu ya? Iya, jadi bacaan itu kan kayak masak-masak gitu ya. Jadi yang masak-masak itu bukan hanya ibunya saja nih. Jadi anak-anak juga kita suruh bantu potong-potong sayurannya gitu. Terus para pokoknya semua komponen di situ berkolaborasi gitu ya. Itu sebetulnya tujuannya untuk menciptakan kebersamaan dulu, kekompakan di antara kita. Nah, kolaborasi ini manfaatnya untuk motivasi siswa apa? Manfaatnya itu ketika kita berkolaborasi, siswa ini menjadi orang tua saya dan guru saya itu ternyata bisa bekerja sama ya. Punya hubungan dekat. Iya, punya hubungan dekat gitu. Terus jadi dari situ dia bisa termotivasi gitu untuk lebih masuk sekolah, betul. Lebih mau mendengarkan guru-gurunya juga gitu. Kayak komunikasi di antara kita jadinya bisa tersalurkan dengan baik gitu. Cukup sekian kan terakhir wawancara saya Ibu. Mungkin saya ada salah-salah kata mungkin dalam ucapan saya juga. Iya, saya juga. Kalau bisa masih ada salah kata. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai terkait pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya berterima kasih banyak, dan intinya semoga Ibu jawab ini mungkin juga bisa jadi motivasi juga buat yang lainnya juga yang mendengarkan ini. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.